Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pro rakyat. Biaya balik nama motor dan mobil bekas sekarang gratis dan tidak dipungut biaya lagi. Pertanyaannya, apa saja syaratnya? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Kabar gembira untuk warga Jakarta. Pemprov Jakarta menghapus biaya balik nama kendaraan bermotor bekas atau BBNKB 2. Aturan ini sudah berlaku sejak 5 Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan baru sebesar 12,5%. Sehingga untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya. Kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Sebenarnya masyarakat Jakarta tidak perlu membayar bea balik nama kendaraan bekas sejak 23 Oktober 2024 karena Pemprov Jakarta memberikan keringanan tarif 0% untuk BBNKB sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2024. Bagaimana dengan daerah lainnya? Apakah hanya Jakarta saja yang menerapkan kebijakan ini? PLH Kapuspen Kemendagri, Yudhya Ramli, menjelaskan bahwa setiap provinsi memiliki kewenangannya masing-masing untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB 2 sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Sama seperti Jakarta, Pemprov Jawa Tengah menghapus biaya balik nama kendaraan bekas penyerahan kedua dan seterusnya sejak 5 Januari 2025. Warga Jawa Tengah hanya perlu membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWD KLLJ. Masyarakat juga tetap perlu membayar biaya penerbitan BPKB, STNK, dan TNKB. Jadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika membeli kendaraan bekas? Berikut rincian biayanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP Kepolisian RI. Biaya pendaftaran balik nama kendaraan Rp100.000. Biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 1% dari harga beli kendaraan jika penyerahan pertama. Biaya penerbitan STNK baru Rp200.000, biaya tanda motor kendaraan bermotor atau TNKB Rp100.000, biaya pengurusan surat atau dokumen mutasi Rp250.000. Biaya pembuatan BPKB baru Rp375.000, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWD KLLJ Rp143.000 untuk kendaraan non-angkutan umum, biaya administrasi STNK Rp50.000, biaya cek fisik kendaraan Rp25.000. Lalu, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk balik nama, KTP asli, dan fotokopi pemilik baru, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli di atas materai Rp10.000. Hasil pengesahan cek fisik kendaraan dalam kurung akan dilakukan di kantor Samsat. Surat kuasa bermaterai dalam kurung jika pengurusan diwakilkan. Bukti lunas PKB dan SWD KLLJ tahun terakhir, surat keterangan dari pihak leasing dalam kurung jika kendaraan masih kredit. Pastikan untuk menyiapkan dokumen dalam beberapa rangkap. Lantas, bagaimana prosedur lengkap balik nama? Proses balik nama umumnya dilakukan dalam 2 tahap, pengurusan di kantor Samsat dan di kantor Polda. Tahap 1, pengurusan di kantor Samsat. Datang ke kantor Samsat terdekat dengan membawa semua dokumen. Cek fisik kendaraan di loket yang telah ditentukan. Petugas akan memeriksa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Setelah mendapatkan hasil cek fisik, ambil dan isi formulir pendaftaran balik nama di loket pendaftaran. Serahkan formulir yang telah diisi beserta semua dokumen persyaratan ke petugas loket. Tunggu proses verifikasi dokumen oleh petugas. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, akan diarahkan ke loket pembayaran untuk melunasi biaya administrasi. Setelah melakukan pembayaran, pemirsa Voy akan menerima bukti pembayaran dan nomor antrian untuk pengambilan STNK baru.
Tunggu hingga nomor antrian dipanggil untuk mengambil STNK baru yang sudah atas nama Anda. Tahap kedua, pengurusan di kantor Polda. Setelah mendapatkan STNK baru, kunjungi kantor Polda setempat untuk mengurus balik nama BPKB. Ambil nomor antrian dan formulir pendaftaran balik nama BPKB, isi formulir, dan serahkan bersama dokumen ke loket. Petugas akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, pemirsa VOI akan diarahkan ke loket pembayaran untuk melunasi biaya pembuatan BPKB baru. Setelah bayar, Anda akan menerima tanda terima yang mencantumkan tanggal pengambilan BPKB baru. Datang kembali ke kantor Polda sesuai jadwal yang tertera di tanda terima untuk mengambil BPKB baru. Biasanya, proses penerbitan STNK baru memakan waktu sekitar 2-5 hari kerja. Sementara penerbitan BPKB baru bisa sampai 2 minggu. Bagaimana pemirsa VOI? Ada yang sudah memanfaatkan kebijakan ini? Atau daerah kalian masih dikenakan biaya balik nama kendaraan bekas?